Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah rekayasa lingkungan dan yang saya cintai seluruh teman-teman mata kuliah rekayasa lingkungan kelas A. Pada hari ini saya akan menjawab untuk soal ujian dari nomor 1. Soalnya, dalam tahapan mengenai analisis dampak lingkungan, AMDAL perlu memperhatikan kondisi pekerjaan pada saat prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Sebutkan dan jelaskan mengenai tahapan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang tenaga ahli rekayasa lingkungan dari setiap kondisi pekerjaan tersebut. Jawab, berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan nomor P-TIGA-KUM-1-7-2019 bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Dampak-dampak penting dapat diidentifikasi dengan mengetahui setiap proses kegiatan pembangunan, terutama bidang konstruksi, mulai dari prakonstruksi sampai dengan tahap pasca konstruksi. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, tahap prakonstruksi atau perlibatan masyarakat untuk konsultasi publik merupakan upaya memberikan informasi terhadap kegiatan yang akan dilakukan serta mengumpulkan saran, pendapat dan atau tanggapan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL dalam bentuk temu warga di sekitar lokasi pembangunan. Selain itu, untuk menginformasikan kepada masyarakat umum secara luas harus dilakukan pemasangan pengumuman ditempatkan pada tempat umum, misalnya di kantor lurah, kantor kecamatan, dan lain sebagainya, serta di media cetak dengan waktu pemasangan selama 10 hari sejak dilakukan konsultasi publik. Konsultasi publik ini mengacu pada peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan. Semua saran dan masukan yang bersumber dari masyarakat harus diintegrasikan atau dimasukkan dalam dokumen AMDAL. Yang kedua, tahapan konstruksi. Puncak kegiatan konstruksi akan terjadi pada saat kegiatan struktur, infrastruktur, dan finishing. Pengelolaan lokasi proyek dengan memperhatikan kebutuhan air, pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh para pekerja dan peralatan konstruksi. Sebelum dilakukan kegiatan konstruksi bangunan, akan dilakukan pekerjaan persiapan. Pada saat pekerjaan persiapan dilakukan, kegiatan pembersihan lahan atau land cleaning, pengurangan lahan, cut and fill, pemagaran di sekeliling lokasi proyek, dan pembuatan kantor proyek diresikit. Sampah berumput daun, ranting dan batang pohon dari semak-semak di lokasi kegiatan pada saat pembersihan lahan atau land cleaning, dan limbah konstruksi berupa besi, kayu dan lain-lain dari kegiatan pemagaran di sekeliling lokasi proyek dan pembuatan kantor proyek atau direksi kit ditumpuk di lokasi kegiatan sebelum diangkut menggunakan truk keluar dari proyek. Soal nomor 2, bagaimana saudara menilai atau suatu pekerjaan analisa dampak lingkungan agar proyek yang dikerjakan dapat dipertimbangkan? Hal tersebut berkaitan dengan izin kelayakan pembangunan. Jawab, berdasarkan komponen kegiatan penyebab dampak dan komponen lingkungan yang terkena dampak di lingkungan, proses identifikasi dampak-dampak potensial yang mungkin terjadi akibat kegiatan ini. Pada tahap ini, pelingkupan dimaksudkan untuk mengidentifikasi segenap dampak lingkungan, baik itu secara primer, sekunder, dan tersier. Nah, identifikasi yang telah dilakukan
akan dituangkan dalam dokumen AMDAL sebagai upaya dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan akibat kegiatan yang dilakukan pada saat prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dampak penting hipotek atau biasa disingkat DPH. Jika beban terhadap komponen lingkungan yang terkena dampak sudah tinggi. Kemudian, komponen lingkungan yang terkena dampak memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar, misalnya nilai sosial dan ekonomi, dan terhadap komponen lingkungan lainnya, yaitu nilai ekologis. Kemudian, ada kekhawatiran masyarakat yang tinggi tentang komponen lingkungan yang terkena dampak. Kemudian, ada aturan atau kebijakan yang akan dianggar dan atau dilampaui oleh dampak tersebut. Yang kedua, dampak tidak penting hipotetik atau disingkat DTPH tidak dikelola jika berdasarkan besaran dan sebaran dampak sudah diduga bahwa dampaknya tidak penting. Kemudian tidak perlu RKL RPL. Yang ketiga, dampak tidak penting hipotetik DPTH dikelola jika rencana untuk mengelola dampak tersebut dengan cara-cara yang mengacu pada standar operasional prosedur SOP tertentu. Berikut pengelolaan yang menjadi bagian dari rencana kegiatan. Berikutnya lagi, panduan teknis tertentu yang diterbitkan pemerintah dan atau standar internasional dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih.